Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Putra putri kelas 9 yang berbahagia, kembali kita akan melanjutkan pembelajaran kita dengan sistem pembelajaran jarak jauh. Minggu ini merupakan pekan pertama di bulan September ya, sehingga mata pelajaran yang Pak Eko sampaikan adalah mata pelajaran PKN. Tema kita adalah Pancasila sebagai ideologi terbuka. Baik, kalian perhatikan baik-baik teks yang Pak Eko muat dalam slide berikut ya. Pancasila sebagai ideologi nasional berfungsi sebagai cita-cita. Hal itu sejalan dengan fungsi utama dari sebuah ideologi. Jadi, ideologi adalah sebuah cita-cita. Ketika ideologi tersebut menjadi ideologi nasional, maka pencapaian cita-cita itu harus juga melibatkan seluruh energi dan potensi yang dimiliki oleh suatu negara. Dan karena negara kita sudah menetapkan Pancasila sebagai ideologi, maka segala sila yang terkandung di dalamnya adalah perwujudan dari keinginan para pendiri bangsa yang sudah dicita-citakan sejak lama dan harus diwujudkan dalam proses pembangunan dari masa ke masa, mulai dari zaman kemerdekaan hingga zaman sekarang. Cita-cita yang terkandung dalam Pancasila harus terus-menerus diperjuangkan karena memang Pancasila adalah sebuah ideologi. Berikutnya, sebagai ideologi terbuka, Pancasila bermakna sebagai konsensus politik, yaitu kesepakatan politik antar semua golongan yang ada di negara kita. Kalau kita perhatikan baik-baik proses perumusan dan penetapan Pancasila, semua unsur yang ada di negara ini bersepakat untuk menciptakan dasar negara yang dapat menyatukan, bukan hanya menyatukan perbedaan suku, ras, warna kulit, tapi juga menyatukan semua perbedaan pandangan politik yang ada pada masa itu. Sehingga Pancasila bersifat terbuka, menampung segala macam aliran politik yang ada sehingga membentuk suatu konsensus ya atau kesepakatan. Berikutnya, Pancasila juga sebagai ideologi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sehingga apapun masalah, apapun dinamika yang terjadi dalam negara kesatuan, maka penyelesaiannya akan dicarikan melalui ajaran-ajaran yang terkandung dalam Pancasila. Tidak ada satu bagian wilayah NKRI yang kemudian boleh untuk tidak sepakat dengan Pancasila. Sebagai sebuah ideologi negara kesatuan, maka dia berlaku secara umum, secara total dari Sabang hingga Merauke. Tidak ada pengecualian. Kemudian bisa kita simpulkan bahwa ideologi Pancasila merupakan ajaran, doktrin, teori, ilmu tentang cita-cita bangsa Indonesia yang diyakini kebenarannya, yang memiliki sistematika yang jelas, dan tentu saja dapat diwujudkan setiap nilai dari ajarannya. Lingkup perwujudan cita-cita tersebut tentunya adalah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, sebagai sebuah ideologi terbuka, Pancasila memiliki 3 dimensi ya secara struktural. Yang pertama dimensi idealis, yang kedua dimensi normatif, yang ketiga dimensi realitas. Sebagai pembahasan dimensi idealis kita bisa melihat ya bahwa kemungkinan sebuah ajaran itu bisa diterapkan menjadi alat ukur apakah sebuah ajaran itu idealis atau tidak. Kalau dia hanya bersifat khayal, misal targetnya terlalu tinggi sehingga tidak mungkin tercapai. Contohnya ada sebuah negara yang mencita-citakan warga negaranya semua ganteng misalnya atau semua cantik, maka ideologi negara tersebut tidak mampu akan diwujudkan karena sifatnya sangat utopis ya. Utopis itu artinya setingkat dengan hayalan, tidak mungkin bisa tercapai apapun usaha yang dikerahkan ke arah sana. Tapi beda dengan Pancasila,
Pancasila sebagai sebuah ideologi itu struktur pertamanya adalah dimensi idealis. Artinya dia bisa memberikan harapan kepada seluruh bangsa ke terbentuknya suatu tatanan yang baik dalam hal bernegara dan bermasyarakat. Tapi tatanan yang baik itu bisa dicapai dengan langkah-langkah yang masuk akal, bukan sekedar memberikan mimpi, tapi memberikan sebuah cita-cita yang bisa dicapai. Itu maksudnya dimensi idealis. Yang kedua, dimensi normatif, ya, bahwa Pancasila itu bisa diterapkan dalam bentuk norma. Artinya, aktivitas kemasyarakatan dalam segala bidangnya bisa diterapkan Pancasila di dalamnya sebagai sebuah norma, sebagai sebuah panduan untuk bersikap antara satu masyarakat dengan masyarakat lain, antara satu kepentingan dengan kepentingan lain, antara satu budaya dengan budaya lain. Jadi dia bisa juga dibentuk dalam sisi dimensi normatif. Yang ketiga, dimensi realitas. Artinya Pancasila sebagai sebuah ideologi itu mencerminkan kenyataan yang memang berlaku di masyarakat. Setiap bagian-bagian yang membentuknya memang mencerminkan kebutuhan masyarakat Indonesia. Maka sangat masuk akal ketika Pancasila menerapkan sila ketuhanan, karena memang warga negara kita adalah warga negara yang religius dari Sabang hingga Merauke. Sehingga sangat realistis jika sila-sila Pancasila itu diterapkan di kehidupan masyarakat kita. Di slide berikutnya, Pak Eko akan tampilkan tentang implementasi Pancasila dalam bidang-bidang kehidupan. Untuk bagian ini, Pak Eko harapkan kalian bisa membaca secara perlahan setiap implementasi Pancasila tersebut di bidang-bidang yang Pak Eko cantumkan di slide. Nanti hasil dari apa yang kalian pahami terkait dengan implementasi Pancasila di berbagai bidang, tentunya Pancasila sebagai ideologi terbuka, akan kita bahas dalam forum diskusi di akun psikologi kalian masing-masing, ya. Baik, Pak Eko rasa itu saja yang bisa Pak Eko jelaskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.